Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Al-Faqih di pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 7, yang mana pada kali ini kita akan mengulas tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ini harusnya sih udah pada kenal nih siapa itu Nabi Sulaiman, ya kan? Ayahanda daripada Nabi Daud alaihissalam. Manusia yang ulang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Al-Faqih di pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 7, yang mana pada kali ini kita akan mengulas tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa yang udah kenal Nabi Sulaiman? Harusnya udah banyak yang kenal nih di pengajian-pengajian, di TPA. Kalian tuh pasti sering ngedenger kisah Nabi Sulaiman yang amat-amat keren gitu kan. Oke, lanjut. Nabi Sulaiman itu, siapa sih Nabi Sulaiman itu? Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam bin Nabi Daud alaihissalam itu merupakan satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ia bisa memahami bahasa binatang. Dalam Al-Quran, surah An-Naml ayat 18-26 adalah contoh dari sebagian ayat yang menceritakan akan keistimewaan Nabi yang sangat kaya raya ini. Ya, jadi Nabi Sulaiman itu udah nabi, raja gitu, bahkan bisa ngomong atau ngerti bahasa binatang. Loh, keren gak? Keren banget itu keistimewaan Nabi Sulaiman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah singkatnya itu kayak gimana sih? Nanti ada kisahnya. Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah nabi yang dipilih Allah untuk menjadi kekasihnya. Nah, jadi keistimewaan Nabi Sulaiman ini ada apa aja nih? Yang pertama, mengetahui bahasa binatang yang tadi udah dibahas. Yang kedua, nabi yang paling kaya dan berkuasa, ya kan? Terus yang ketiga, mempunyai pasukan yang kuat dalam sejarah manusia. Karena pasukan Nabi Sulaiman itu bukan pasukan manusia doang, tapi pasukan jin. Wah, jin tuh sakti-sakti, men. Gitu. Yang keempat, dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Angin tuh bisa dikendaliin. Nabi Sulaiman pengen pergi naik angin. Ya, keren kan? Keren. Nah, jadi nggak heran kalau Nabi Sulaiman itu adalah satu-satunya raja yang paling kaya raya dan yang paling kuat kekuasaannya gitu. Karena kekuasaannya, lihat aja, bisa ngomong sama binatang, bisa ngendaliin angin. Pasukannya bukan dari kalangan manusia doang, tapi dari jin gitu. Jinnya udah sakti kan. Nah, di sini nih ibrahnya. Namun dengan kekuasaan yang amat agung dan besar ini tidaklah membuat Nabi Sulaiman menjadi manusia yang sombong dan sewenang-wenang. Nah, jadi Nabi Sulaiman udah nabi, raja, paling kaya, paling kuat kerajaannya, tapi kagak sombong, gak sewenang-wenang. Aduh. Pokoknya gak lupa diri dah kalau Nabi Sulaiman itu tetaplah menjadi hambanya Allah. Nah, terus Nabi Sulaiman kan gak sombong nih. Tetapi, nah semua itu tuh, semua kerajaan atau semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman itu membuat Nabi Sulaiman alaihissalam merasa rendah hati di hadapan makhluknya yang lain, di hadapan makhluk Allah yang lain. Nah, yang pertama, ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sini Nabi Sulaiman melihat nikmat dan karunia Allah yang begitu besar, tetapi ibadahnya ia merasa masih kurang. Beliau malu memandangnya ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya Allah itu baik banget sama kita. Allah itu selalu memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Nah, tapi apakah kita udah menjalankan perintah yang Allah perintahkan kepada kita nih? Gitu. Apakah sholat kita udah banyak, ibadah kita udah banyak, zikir kita udah banyak. Nah, dan di sini nih Nabi Sulaiman merasa dirinya itu masih amat sangat kurang ibadahnya di hadapan Allah. Makanya Nabi Sulaiman tuh malu, padahal begitu banyak karunia yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Padahal sejatinya Nabi Sulaiman itu ibadahnya udah keren, udah top gitu. Jauh dah sama ibadah kita. Kalau ibadah kita tuh masih cupu, masih cere-cere gitu. Itu sekelas Nabi Sulaiman masih malu kepada Allah, apalagi kita nih, masa kita nggak ada malu-maluin sama Allah. Nah, terus yang kedua, Nabi Sulaiman itu sangat memperhatikan rakyat kecil, asik. Nah, di sini Nabi Sulaiman
walaupun udah kaya raya, udah berkuasa, tapi tetap memperhatikan rakyat kecil, bahkan juga kepada binatang. Nah, nggak cuma rakyat kecil doang, nggak cuma manusia doang, tapi binatang perhatiin. Pernah suatu ketika, nah di sini nih, suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan berhenti ribuan pasukannya ketika sampai di lembah semut. Jadi ketika Nabi Sulaiman lagi pergi nih, naik kuda, ada yang jalan kaki sama pasukannya. Nah, di situ ada markas semut ternyata yang tempat Nabi Sulaiman pengen lewat. Nah, karena Nabi Sulaiman mendengar jeritan semut yang khawatir terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam, jadi pas Nabi Sulaiman sama pasukannya lewat, ada pasukan semut kecil nih teriak, masuk buruan, ada tentara Nabi Sulaiman, nanti kita keinjak gitu. Nah, mana di sini dikisahin dalam Quran surat An-Naml ayat 18 sampai 26. Kalian bisa lihat terjemahannya sendiri. Nah, di situ akhirnya karena Nabi Sulaiman ngedengar ada yang jerit-jerit, ternyata semut. Akhirnya Nabi Sulaiman, berhenti, kita berhenti dulu, kasih jalan semut dulu gitu. Nah, itu keistimewaan Nabi Sulaiman, yang mana nggak cuman penyayang kepada manusia, tapi juga kepada binatang. Terus Nabi Sulaiman itu kayak gimana lagi sih? Yang ketiga nih, senang bekerja sebagai wujud syukur. Jadi Nabi Sulaiman yang diberikan sehat, kekuatan, kekayaan, itu senang bekerja. Karena apa? Kalau Nabi Sulaiman bekerja itu sebagai wujud syukur Nabi Sulaiman. Syukur masih dikasih sehat, syukur masih dikasih tenaga, syukur masih dikasih kemampuan gitu. Nah, di sini dikisahkan pernah suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam meminta kepada Allah agar menunjukkan seseorang agar pandai bersyukur. Lalu Allah memerintahkannya untuk melihat dua orang yang bekerja keras. Satu bekerja untuk tujuan mengganjal perut, dan yang lainnya bekerja untuk bersyukur, bukan pengangguran. Jadi niatnya beda di sini nih. Ada satu orang yang gue kerja buat makan, gue kerja tapi kerja gue pengen kerja karena gue pengen bersyukur, pengen jadi hamba yang bersyukur. Allah udah ngasih gue sehat, Allah udah ngasih gue kemampuan gitu, Allah udah ngasih gue tangan gitu. Masa gue malas-malasan doang sih gitu. Makanya dia pengen kerja sebagai wujud syukur. Nah, lalu Nabi Sulaiman alaihissalam minta supaya Allah mengajari pekerjaan yang membuat bersyukur. Akhirnya lalu Allah mengajarinya ilmu menyepuh besi dengan emas. Nah, dilapisin emas tuh besinya gitu. Nah, di sini Nabi Sulaiman langsung diberikan ilmu oleh Allah. Nah, ini dalam pekerjaannya, yaitu apa? Menyepuh besi dengan emas. Nah, di situ Nabi Sulaiman bekerja, itu kan, menyepuh besi dengan emas. Ya, sebagai apa? Sebagai perwujudan syukur Nabi Sulaiman. Terus yang keempat apa nih? Kehebatan kekhusyuan sholat Nabi Sulaiman alaihissalam. Bukan? Wah, nih Nabi Sulaiman ngakunya ibadahnya kurang, tapi kurangnya aja itu wah keren banget. Pokoknya tuh ibadah Nabi Sulaiman sama kita jauh banget lah, nggak bisa dibandingin. Sampai-sampai itu beliau meninggal dalam posisi sedang berdiri sholat. Wah, kan? Saking sering sholatnya Nabi Sulaiman. Dan sholat itu nggak sekedar sholat doang. Kalau kita kan sholat 1 menit 2 menit udah pulang, ya kan? Udah main lagi, kerja lagi. Kalau Nabi Sulaiman enggak, sholatnya khusyuk, lama gitu. Bahkan meninggalnya pun dalam keadaan sholat gitu. Yang mana dalam Quran surat As-Saba ayat 14, فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Jadi di sini kisah singkat itu Nabi Sulaiman yang notabene
sering sholat, dan sholatnya itu selalu khusyuk, saking khusyuknya tuh nggak bergeming sama hal-hal yang lain. Itu Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan sholat, dan itu nggak ada yang tahu Nabi Sulaiman tuh pas lagi sholat, nggak ada yang tahu kalau Nabi Sulaiman itu udah meninggal. Karena apa? Posisi masih berdiri, masih megang tongkat. Nah, sampai tongkat ini termakan rayap. Ketika tongkatnya dimakan rayap, Nabi Sulaiman yang tadinya posisi berdiri akhirnya jatuh. Nah, baru itu jin dan kalangan yang lain baru tahu kalau Nabi Sulaiman itu udah meninggal dunia. Bayangin berapa lama Nabi Sulaiman berdiri ketika sholat, baru diketahui kalau Nabi Sulaiman itu meninggal. Karena apa? Karena tongkatnya dimakan rayap. Nah, kan rayap itu kan ngemakanin buku, kayu itu kan lama kan, bertahun-tahun gitu. Nah, itu saking khusyuknya Nabi Sulaiman ketika sholat. Nah, jadi itu orang-orang masih nyangka Nabi Sulaiman masih sholat gitu. Nah, di sini beberapa tafsir menjelaskan bahwa meninggalnya Nabi Sulaiman itu adalah ketika beliau sedang berdiri melaksanakan sholat. Dalam keadaan berdiri, ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau sedang berdiri memegang sambil bersandar pada tongkatnya. Ia berdiri dalam posisi meninggal selama 1 tahun. Bayangin, 1 tahun. Dan pasukannya yang juga terdiri dari jin-jin tidaklah mengetahui kalau Nabi Sulaiman itu telah meninggal, bahkan sudah selama 1 tahun. Sehingga tongkat yang dipakai bersandar itu rapuh dimakan rayap setelah Nabi Sulaiman alaihissalam dinyatakan telah wafat. Subhanallah. Semoga kita meneladaninya, amin ya rabbal alamin. Ya, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Sulaiman. Kira-kira apa nih poin yang bisa kita ambil, yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Sulaiman tersebut? Ayo tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.